Pagi permisa, kembali lagi dengan saya Ikhwan Firdaus yang akan menemani di sela-sela aktivitas Anda hari ini dengan menyajikan berita-berita terbaru, terpercaya dan teraktual. Ini permasalahan sosial yang sering terjadi di Indonesia, salah satunya itu sampah yang tidak asing lagi di telinga masyarakat. Bukan hanya di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bekasi, Bandung dan lain sekitarnya. Namun saya sedang berada di kota Ambon, tepatnya di depan Universitas Patimura. Permasalahan sosial ini banyak sekali dampak yang diterima oleh penduduk-penduduk sekitar. Adanya keserangan penyakit DBD, polusi udara, dan polusi tanah. Ini yang harus jadi PR untuk kita semua bagi warga sekitar maupun pihak pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Titik pertama lokasi berada di depan Universitas Patimura, tepatnya di samping perumahan Pemda 3, di mana terdapat banyak sampah yang mendominasi, yaitu berupa sampah-sampah plastik, dedaunan, dan sampah-sampah rumah tangga lainnya. Banyak warga masyarakat yang membuang sampah di tempat tersebut, seperti para mahasiswa, pejalan kaki, maupun para pengendara bermotor maupun bermobil. Permasalahan yang biasanya terjadi yaitu pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh tumpukan sampah. Penumpukan atau pencemaran sampah di daerah ini bisa disebabkan oleh sampah yang dibuang oleh masyarakat di daerah tersebut, kemudian menumpuk. Penumpukan sampah dapat dilihat dari masyarakatnya. Ada beberapa aktivitas atau sebab terjadinya penumpukan sampah ini seperti sampah dari rumah tangga, sampah dari aktivitas penjualan, terutama titik pembuangan sampah ini dekat dengan pasar. Seperti yang kita ketahui, daerah Rumah 3 merupakan daerah yang dekat dengan kampus. Tentunya banyak mahasiswa atau perantau yang ngekos di sana. Hal ini juga dapat mendorong terjadinya penumpukan sampah. Hal ini bisa terjadi karena seperti rumah tangga pada umumnya pula para mahasiswa atau perantau yang ngekos biasanya konsumsi makanan cepat saji seperti mie instan, aqua gelas, aqua botol, dan sebagainya. Selain itu, penumpukan sampah atau pencemaran sampah-sampah dapat disebabkan oleh jumlah penduduk yang padat, baik masyarakat setempat, migrasi sementara seperti yang datang berjualan, dan sebagainya. Permasalahan ini sudah lama terjadi sampai sekarang karena belum ada penanganan yang optimal dari pemerintah daerah atau masyarakatnya. Ini menjadi salah satu permasalahan yang ada di daerah Rumah 3, terutama pasar Rumah 3, terkait dengan penumpukan atau sampah. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, diantaranya 1. Sampah dari rumah tangga dan yang kos-kosan biasanya sedikit atau tidak terlalu banyak, jadi bisa dibakar. Hal ini bisa dilakukan pagi-pagi karena tidak akan menimbulkan pencemaran udara karena jumlahnya sedikit dan bisa mencari tempat pembakaran yang cukup aman. Strategi yang kedua, selanjutnya untuk sampah dekat pasar Rumah 3. Pemerintah daerah harus menghimbau masyarakat agar sampah tidak dibiarkan berceceran. Dengan cara sampah disediakan dengan kantong atau tempat sampah. Dengan ini sampah tidak akan berceceran dan mudah diamankan oleh petugas kebersihan. Dari pemerintah daerah sebagai kebijakan yang dapat dilakukan. Pemerintah harus mengoptimalkan pendauran sampah dan pengelolaan sampah. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat. Hal ini pemerintah melakukan sosialisasi dengan masyarakat terkait pencemaran sampah. Pemerintah bisa memberikan kebijakan denda bagi yang tidak tertib aturan. Hal ini bukan untuk merugikan masyarakat, melainkan untuk kepentingan bersama. Jika penumpukan sampah dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, hal ini bisa menjadi permasalahan yang serius, sebab tumpukan sampah ini
Selain mencemari lingkungan juga bisa menyebabkan penyakit seperti diare dan sebagainya. Menurut ahli sampah Indonesia, Profesor Endre Damanhuri, dari analisis unsur 5W+1H dapat kita simpulkan bahwa permasalahan tumpukan sampah akibat dari perbuatan manusia sendiri yang menyebabkan kerugian atau dampak buruk atau dampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Seperti terjadinya bencana alam, banjir, pencemaran polusi udara, pencemaran tanah yang awalnya subur menjadi tidak subur, timbulnya sarang nyamuk dan sebagainya, dan mengakibatkan sumber penyakit bagi manusia seperti demam berdarah. Permasalahan ini harus adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tumpukan sampah yang terus terjadi dan belum terselesaikan. Harus adanya peran penting warga masyarakat yang bekerja sama dengan pihak pemerintahan untuk memutuskan rantai permasalahan ini seperti pembangunan tempat sampah atau TPS dan pembuatan sarana pendaur ulang sampah dari hasil daur ulang tersebut bisa dijadikan pupuk. Dari analisis tersebut tentang kerusakan alam melalui pencemaran lingkungan terhadap tumpukan sampah, yang kemudian para ahli sosiologi pun ikut membahas terhadap permasalahan ini. Menurut aliran neo-Malthusian, kelompok ini dipelopori oleh Gareth Hardin dan Paul Ehrlich. Kelompok ini tidak sependapat dengan neo-Malthusian. Paul Ehrlich melihat bahwa kemiskinan akan terjadi di muka bumi karena disebabkan rusaknya lingkungan yang ada. Menurut kelompok ini, masalah kemiskinan bisa diatasi yaitu dengan mengelola lingkungan alam dengan baik. Dari maksud teori tersebut adalah sebuah kerusakan alam seperti permasalahan sampah yang sudah dibahas, bahwa dari rusakannya lingkungan alam bisa mengakibatkan kemiskinan yang terjadi terhadap warga sekitar. Dengan kondisi lingkungan alam yang rusak, bahwasannya yang kita ketahui kekayaan alam yang ada di Indonesia ini dapat dimanfaatkan untuk mata pencarian atau sumber penghasilan warga masyarakat Indonesia, seperti tanah yang dimanfaatkan untuk media tanam, umbi-umbian, dan lain sebagainya.